Pernah nggak kamu ngerasa doa-doamu kayak dirit sama pencipta? Udah berbulan-bulan nunggu, tapi semesta kayak sibuk banget. Lagi Google Meet, Zoom meeting di galaksi yang lain. Kayak kita ditinggal gitu loh. Padahal pencipta nggak pernah telat. Kita aja yang suka datang terlalu cepat di panggung yang belum dinyalain lampunya. Hmm, 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 hmm. Jangan lupa ngopi dulu, seruput-seruput dulu, biar hidup bisa santai, kalem. Kayaknya lambat di luar, tapi cepet di irama semesta. Selamat ngopi. Halo Sobat Energi Suara Jiwa, aku Coach Erlangga Asfi. Di video ini kita mau masuk ke The Law of Divine Timing. Hukum semesta yang ngajarin kalau semua hal datang bukan ketika kita mau, tapi ketika kita siap menerimanya tanpa juga takut kehilangannya. Nah, masalahnya ego pengennya cepet, tapi diri sejati pengen tepat. Ego, lapisan dari salah satu bagian dari diri palsu, itu kayak ojek online. Pengen nyampe 5 menit lagi. Pokoknya nyampe sebelum waktunya. Bukan hanya on time, sebelum waktunya. Nah, jiwa bagian diri sejati itu kayak tukang kebun. Nunggu bunga mekar pas waktunya. Kadang yang kita sebut sebagai delay bukan kegagalan, tapi proteksi pencipta. Biar kita nggak ketemu berkah sebelum hati kita kuat nampung. Buru-buru meluber, kelewatan aja kali seperti biasanya. Gue banget. Nah, aku pernah punya klien nih, dari sebuah kota di barat, namanya Mbak Ti. Dia pernah bilang gini nih, Coach, kok kayaknya semua orang udah duluan sukses ya? Sedangkan aku kayak gini-gini aja nih. Nah, aku tanya, apa kamu ngerasa kalah, Mbak Ti? Dia jawab, iya Coach, kayak ketinggalan kereta hidup. Nah, aku senyum dan bilang, tenang, kalem. Kadang pencipta sengaja nyuruh kamu naik kereta berikutnya. Karena yang tadi masih penuh dengan orang yang lagi panik. Nah, beberapa bulan kemudian, Mbak Ti dapat tawaran kerja impian. Di waktu yang sama, dia udah lebih tenang dan siap. Dan dia bilang, Coach, kalau dapat ini duluan, kalau dapat ini kemarin-kemarin nih, kayaknya aku nggak siap deh. Aku malah stres. Nah, itulah the law of divine timing. Ketika jiwa sudah siap, waktu berhenti jadi masalah. Sekarang kita coba latihan singkat. Santai, kalem. Tarik nafas dalam lewat hidung. 4 hitungan. 4, 3, 2, 1, 0. Lepaskan. Perlahan lewat mulut. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ucapkan relax. Tenang. Damai. Bayangkan di atas kepalamu cahaya putih lembut menetes turun seperti hujan ringan. Setiap tetesnya nyentuh ubun-ubunmu, bawa rasa percaya diri.
membawa percaya. Ucapkan dalam hati, aku nggak buru-buru karena waktu selalu sempurna. Wahai pencipta, yang datang padaku nggak pernah telat. Cuma nunggu aku siap. Nah, rasakan getaran damai, itu turun ke dada. Kamu mulai ngerasa ringan. Karena waktumu bukan lagi tentang kalender, tapi kesadaran. Pencipta nggak pernah telat, kita aja yang sering keburu-buru. Pernah nggak ngerasa doa nggak dijawab-jawab? Tapi mungkin jawabannya udah dikirim, cuman belum bisa aja kita tangkap. Karena sinyalnya masih gangguan ego, diri palsu. Begitu kita bisa tenang, semesta ngirim semua yang kita minta, satu per satu tepat waktu. Pencipta nggak pernah telat. Kita aja yang sukanya keburu-buru. Begitu kita tenang, waktu berhenti jadi musuh. Dia jadi teman. Nah, di video sebelumnya, aku sharing mengenai the law of harmony. Bagaimana hidup jadi damai saat kita sinkron dengan irama semesta. Nah, law of divine timing yang ini, video ini, adalah hasil akhirnya. Saat kita udah harmonis, waktu kita otomatis nyambung dengan waktu ilahiyah, waktu pencipta. Kita nggak perlu buru-buru, karena setiap langkah udah jadi bagian dari tarian, cahaya, matrik ilahiyah, divine matrix. Kita nggak perlu buru-buru, karena setiap langkah udah jadi bagian dari tarian cahaya ilahi di divine matrix. Nah, di video setelah ini aku mau cerita lagi nih. Cerita mulu. Aku mau bahas soal law of reflection. Tentang bagaimana pencipta bercermin lewat orang yang ada di sekitar kita. Manusia tuh sukanya lucu loh. Bilang, aku percaya waktu pencipta. Tapi tiap 5 menit ngecek notifikasi. Terus bilang, aku sabar. Tapi selalu refresh. Diskon aplikasi Orange tiap jam. FYP TikTok setengah jam sekali. Ada nggak nih video pendek YouTube yang baru? Halo. Nah, padahal law of divine timing itu nggak bisa dirayu. Dia datang pas kita udah nggak ngarep. Karena keajaiban itu suka muncul pas kita nggak acting tenang, tapi beneran tenang. Ketenangan bukan hasil nunggu jawaban ya, tapi hasil percaya bahwa semua jawaban udah dikasih. Cuman belum kita sadari. Dalam tradisi peradaban Pleiadian, ada konsep yang disebut the timing of light. Mereka percaya bahwa setiap makhluk punya denyut cahayanya sendiri. Ritme ilahiyah yang nggak bisa diseragamin.
Guru-guru Pleiadian mengajarkan muridnya untuk nggak maksa bunga mekar sebelum matahari nyentuh. Dan mereka bilang, kalau kamu nyalain cahaya terlalu cepat, bunga bisa kebakar. Tapi kalau kamu percaya pada waktu cahaya, bunga itu akan membuka diri secara alami, tanpa rasa sakit. Itulah sebabnya mereka hidup damai, dalam sabar yang aktif, bukan diam, tapi gerak yang penuh kepercayaan. Mereka bekerja, menanam, berbagi, beraktivitas, tapi nggak keburu-buru ingin hasil. Karena mereka tahu cahaya, tahu kapan harus jatuh. Begitu juga kita ini, aku, dirimu. Doa kita bukan tertunda, hanya menunggu waktu kita siap menampungnya tanpa bocor energi. Coba sekali lagi tarik nafas lewat hidung dalam. 4, 3, 2, 1, 0. Lepaskan perlahan lewat mulut. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ucapkan rileks, tenang, damai. Bayangkan di atas kepalamu jam pasir terbalik. Tiap butir pasir jatuhnya lembut, nggak bisa dipercepat, tapi pasti sampainya. Dan di setiap butir itu ada cahaya kecil dari Sang Pencipta. Ucapkan dalam hati, aku seirama dengan waktumu. Aku nggak telat, aku sedang disiapkan. Dan biarkan hatimu hangat dan lega. Karena waktumu nggak akan pernah salah alamat. Nah, waktu pencipta itu nggak pernah salah alamat. Kadang yang kita anggap terlambat, itu cara pencipta melindungi kita dari versi diri yang belum siap. Begitu kita siap belajar tenang, kita sadar, ternyata semua datang tepat waktu. Cuman bukan waktu yang kita tulis di kalender. Tepat itu tepat waktu, bukan berarti cepat. Kadang pencipta nunggu kita kuat dulu, baru kasih yang kita minta. Jangan-jangan mintanya beras 10 kilo. Ngangkat sekilo aja tangan kebas. Jadi kalau saat ini kamu masih ngerasa menunggu, ingat, kamu nggak ditinggalin kok. Kamu sedang diselarasin. Yang belum datang bukan karena jauh, tapi karena belum waktunya menyatu dengan frekuensi jiwamu. Dan kalau kamu tiba-tiba ngerasa dada hangat, itu bukan efek videonya ya, itu tanda waktumu mulai nyambung lagi dengan cahaya pencipta. Jangan lupa, sadari dulu, percaya kemudian. Biarkan percikan cahaya Tuhan menyalakan energi suara jiwamu untuk menerangi hidupmu. Terima kasih sudah nonton. Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Live long and prosper. Love you.